Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP yang murah banget kalau kita lihat dari spesifikasinya. Ya, ini harganya cuma 400 ribuan aja, kondisi baru, garansi resmi, punya sensor pemindai sidik jari, RAM-nya 2 GB, terus dual kamera, dan yang pasti jaringannya sudah 4G. Ayo, pada penasaran kan kalian? Yuk, langsung kita buka aja. Dan ini dia, di sini terlihat Fafa, ayo tipe berapa. Nah, ini saya perlihatkan ya, kok bisa murah. Ini ada Fafa XP3, ini kalian bisa lihat ya di Lazada harganya 450.000. Dan ini terjualnya udah banyak banget, ini terjual 120. Di Shopee itu juga terjual banyak. Kenapa bisa murah? Ini dia. Silahkan dicek gambarnya, ada bintik kecil tapi tidak mengganggu fungsi kondisi HP baru dan disegel. Ya, kalau cuma minusnya gitu aja kayaknya ini masih recommended ya untuk dibeli. Oke, kita lihat di boxnya, tampilannya seperti ini, ada tulisan Fafa, di sini ada gambar si HP-nya. Kemudian di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi seperti layarnya 5,5 inch, rasio 18:9, SD, terus 4G, quad core 1,3 GHz. Dual kamera belakang, wow, ini 13 megapiksel plus 13 megapiksel, autofocus, kamera depan 8 megapiksel plus flash, ROM 16 GB, RAM 2 GB, dan baterainya 2800 mAh. Fafa. Nah, ini produk dari iCherry ya. Oke, langsung kita buka aja. Dan seperti ini di dalamnya, yang pertama, ini agak susah dikeluarin. Ada si HP-nya, kemudian dapat earphone, HP murah dapat earphone, dan bentuknya ini kayak punya Apple, tapi jelas kalau untuk kualitas ini beda jauh. Terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 1000 mAh atau 5 volt aja. Terus ada kabel USB, kita lihat. Wow, baru nemu kali ini HP di bawah 500 ribuan ini sudah Type-C loh, bukan lagi micro USB. Good job. Terus ada kartu garansi dan juga buku panduan pengguna. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, di sini masih ada plastik yang menempel. Ini agak susah ya lepasnya. Ini sebenarnya screen protector. Oke, ini akhirnya bisa ya. Asik. Nah, di sini sudah tertempel screen protector dan kita lihat di bagian belakang. Wow. Nah, untuk finishingnya ini doff ya, doff banget. Tapi sisi minusnya ini gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Dan untuk bahannya ini dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Lanjut di sisi atas ada slot SIM. Kita lihat ya, tipenya hybrid apa triple slot. Oke, di sini ternyata hybrid ya, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Oh ya, tadi belum kita lihat di boxnya itu ada SIM injector apa enggak. Nah, ini saya cari-cari hampir nggak ketemu, saya kira nggak ada, ternyata ini menjadi satu dengan earphone. Oke, kita lanjut lihat di HP-nya. Terus di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada port USB Type-C, ini lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Ini untuk ukuran HP murah, terus untuk brand lokal, port pengecasan ditaruh di bagian bawah, ini menjadi satu kelebihan ya, karena biasanya itu rata-rata ditaruh di atas. Oke, lanjut di bagian belakang ada tulisan Fafa, ini di emboss logam, terus sensor pemindai sidik jari, LED flash, dual kamera. Dan bagian depan layarnya ini 5,5 inch. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan LED flash untuk kamera depan, dan di sini ada sensor-sensor. Oke, langsung kita nyalakan aja. Fafa. Ini sebagian orang bacanya Fa itu Pa, Papa. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install ya sedikit aplikasi tambahan. Ya, karena HP ini punya sensor pemindai sidik jari, langsung kita coba aja gimana sih performa HP yang punya harga murah banget 400 ribuan tapi punya sensor pemindai sidik jari. Oke, mantap. Memang di sini nggak bisa dikatakan cepet ya.
Tapi ini udah lumayan banget, di harga segitu punya sensor benda sidik jari itu menjadi satu kelebihan. Dan ini benar-benar berfungsi ya, bukan sensor benda sidik jari abal-abal. Kita coba dengan jari satunya yang nggak saya daftarkan. Nah ini cuma getar-getar aja. Mantap. Nah untuk layar ternyata ini di atas ekspektasi saya. Yang di harga 400 ribuan ini bagus banget. Bahkan saya berani bilang ini layar paling bagus di harga 500 ke bawah. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini warnanya itu kelihatan tajam, dan biasanya kan kalau kita lihat HP murah itu kerasa reflektif. Kalau ini enggak. Dilihat dari samping masih enak banget. Ini pakai panel IPS ya. Dan biasanya di HP murah itu kan jarak antara layar dan touchscreen itu agak renggang. Kalau ini enggak, ini tipis banget, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Dan tadi kita lihat di deskripsi itu kan dijual murah karena adanya bintik kecil di bagian pojokan. Ya karena memang di sini ada. Tapi kalau dilihat nggak begitu teliti ini nggak akan kelihatan. Cuma sepucuk jarum. Biasa disebut itu dengan dead pixel. Ini brand yang jujur banget ya. Minus gini aja udah dijual 400 ribuan. Karena kalau kita lihat itu harga normalnya sekitar 700 ribuan. Nah di brand lain mungkin ini akan dijadikan satu ya dengan HP yang normal. Ya ini minus cuma gini aja menurut saya bukan menjadi salah satu kekurangan ya. Kecil banget. Bahkan di kamera mungkin ini nggak kelihatan, kalian bisa lihat sendiri. Kalau di background hitam, coba kita tutup ini kamera. Nah kalian bisa perhatikan ini nggak begitu kelihatan. Oke, kita lihat untuk UI-nya. Di sini ada apps drawer dan juga bersih, nggak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali. Ini bersih banget. Terus kita cek di setelan tentang ponsel, nomor model XP3, versi Android-nya 7.0. Terus kita lihat di settingan lain, kita coba matiin lampu yang ada di sampingnya ini. Kita lihat, nah ini kita matiin kayak gini aja biar baterainya itu lebih awet. Dan di sini akan nyala itu kalau ada notifikasi ya, fungsinya hampir sama dengan LED notifikasi. Terus kita bisa ini lampu RGB, kita tunggu per sekian detik. Nah ini warnanya akan berganti-ganti. Terus kita lihat di aplikasi yang sudah saya install, ini cuma sedikit aja karena ya sesuai judul ini unboxing sistem. Ini Fafa XP3, RAM-nya 2 GB, ini real. Terus untuk internal storage dari 16 GB, yang bisa kita pakai itu sekitar 10 GB-an. Geser di bagian CPU, ini pakai MediaTek MT6735 quad-core 1,3 GHz dan fabrikasinya 28 nanometer. Ya nggak bisa berharap lebih ya. Di harga HP 400 ribuan, pakai prosesor MediaTek seri ini aja itu udah menjadi salah satu kelebihan ya, dibandingkan dengan HP lain di harga 400 ribuan yang biasanya tuh masih pakai 32 bit. Kalau ini Cortex A53 itu udah 64 bit. Terus kita geser ke bagian layar. Nah, ini resolusinya 640 x 1280. Memang di sini nggak ada HD+. Kalau HD+ itu kan 720. Kalau ini nyebutnya apa ya? Biasanya kan umumnya kalau kita lihat itu 720 HD+, di bawahnya itu ada QHD+, Q kecil itu 540. Kalau ini 640 itu nyebutnya apa? Tapi yang di bagian belakang 1280. Yang jelas untuk kualitasnya ini udah saya akui bagus sih. Terus untuk GPU Mali T720 dan refresh rate-nya ini 79 Hz. Ya, kalau dibilang pasnya itu 80 Hz. Apakah ini benar-benar real? Karena kalau biasa kita temukan itu kan 60 Hz, terus di atasnya 90 Hz. Tapi kalau kita geser seperti ini memang kerasa smooth sih. Di atas 60 Hz. Oke. Terus untuk baterai di sini tidak terdeteksi, yang sebenarnya itu 2800 mAh. Lanjut kita lihat di bagian sensor box. Kira-kira sensornya ini ada apa aja untuk ukuran HP murah 400 ribuan. Nah, di sini ya harap dimaklumi sensor gyroscope nggak ada, sensor magnet nggak ada, dan sensor orientasi ini juga nggak ada. Tapi untungnya masih ada sensor cahaya yang berfungsi sebagai auto brightness ya.
Oh ya, ini tadi belum saya matiin untuk lampu di bagian sampingnya ini. Kita matiin. Terus kita lihat di bagian kamera. Untuk kamera belakang ini kan 13 megapiksel plus 13 megapiksel dan depannya itu 8 megapiksel dan oh, ini untuk ukuran HP lokal saya akui lumayan bagus loh. Apalagi harganya ini cuma 400 ribuan. Sekilas kalian bisa lihat sendiri ya. Dan di sini ada gambar, ada icon, kita coba pencet. Nah, ini ternyata coba kita tutupi ya kamera yang satunya. Nah, ini kan oh, ternyata dua kameranya ini benar-benar berfungsi. Ini bukan cuma gimmick aja. Nah, ini untuk lensa yang normal, terus lensa normal, oh berarti yang atas. Kalau kita tutup yang bawah, nah ini lensa yang lebih wide. Kalau dibilang ultra wide, ini ya nggak ultra wide banget sih, ya cuma sedikit lebih wide aja. Tapi dengan dua kamera berfungsi ini jangan kita temukan di harga HP sekelasnya. Biasanya itu kan cuma gimmick aja. Kita coba jepret. Dan ini oh, autofocus semua loh. Bukan yang satunya itu fix fokus, tapi autofocus semua. Kita coba langsung jepret aja ya. Oke, kita coba untuk yang lensa lebih wide lagi. Oke. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Dan di sini ya biasa aja sih untuk ukuran 8 megapiksel. Tapi ini sudut pandangnya itu lebar ya. Biasanya kan kalau kita lihat HP murah itu sudut pandangnya sempit banget. Jarak segini aja di layar itu kerasa deket banget. Kita coba jepret. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Kayaknya ini bakal menarik kalau kita review ya, karena di harga HP 400 ribuan punya fitur yang cukup komplit. Dual kamera yang benar-benar berfungsi, terus sensor pendeteksi di jari, pakai USB Type-C, layar yang menurut saya ini bagus, dan lain-lain. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.